Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 5 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 24 Januari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di aula ini dalam sebuah kegiatan, yaitu kajian Islam ilmiah dengan tema hijrah hati di awal tahun dan istiqamah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, terkhusus kepada Bapak Gubernur dan juga Ibu Gubernur dan seluruh pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan yang berhadir ini, dan juga kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita pada kesempatan kali ini membicarakan tentang sebuah bulan yang akan kita hadapi sekitar 20-an hari ke depan, yaitu bulan Ramadan. Dan menyambut bulan Ramadan merupakan kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyam." Yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sudah seyogianya seorang muslim
mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi persiapannya sebenarnya sebelum bulan Ramadan. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memasuki bulan Ramadan 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Maka kegiatan ini mudah-mudahan merupakan taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk persiapan memasuki bulan Ramadan. Dan apa persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan? Yang pertama, harus diyakini bersama bahwa Ramadan bukan bulan seperti bulan-bulan lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan adalah bulan penuh dengan berkah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berhadir di dalam majelis ini, pesan satu ini saja pegang, insya Allah Ramadan depan berhasil dan penuh dengan keberuntungan. Apa pesannya? Yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Itu saja pesan poin satu poin, bahwa Ramadan bulan penuh berkah. Tanamkan itu di dalam kalbu kita, niscaya insyaallah taala kita akan menggunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan niscaya Ramadan tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Yaitu hadis Rasul tadi, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Sekali lagi saya katakan, pegang itu dari mulai sekarang, niscaya Ramadan kita akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Pertanyaannya sekarang, apa itu berkah? Apa itu berkah? Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Maka kalau kita perhatikan ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang Ka'bah Al-Musyarrafah. Seperti misalkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan." Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah berada di Bakkah, nama lain dari kota Mekah, yang penuh dengan berkah. Yang penuh dengan berkah. Surat Ali Imran ayat 96. Apa maksud Ka'bah, Masjidil Haram penuh dengan berkah? Perhatikan penafsiran dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ulama Islam abad ke-7 Hijriah, ahli tafsir, mempunyai kitab tafsir namanya Al-Jami' Ahkamil Quran. Beliau berkata, "Ja'alahu mubarakan litada'ufil 'amali fihi, fal barakatu kathratul khair." Perhatikan, Allah menjadikan Ka'bah Musyarrafah, Masjidil Haram yang ada di Mekah, penuh dengan berkah. Yaitu maksudnya beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. Maka arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Begitulah Ramadan. Kebaikan Ramadan
bukan hanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Atau bagi sebagian masyarakat kebaikan Ramadan hanya 10 hari pertama. Buktinya apa? Buktinya masjid penuh 10 hari pertama. 10 hari kedua sudah berkurang, 10 hari ketiga tinggal imam dan makmum tetap. Kemana jamaahnya? Sibuk ke pasar, mempersiapkan lebaran. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir itulah yang merupakan puncak keberkahan Ramadan. Maka saya katakan sekali lagi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Berarti keberkahan Ramadan banyak dan terus bertambah. Dari mulai malam pertama sampai malam yang terakhir semakin berkah. Nanti kita akan buktikan. Itu dulu pegang. Arti berkah adalah kathratul khair wa ziyadatuh. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Arti berkah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa awrathna al-qauma alladhina istad'afuna kanu yustad'afuna fil ard wa yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan untuk orang-orang yang mereka lemah di bumi, timurnya bumi dan baratnya bumi yang kami penuh berkahi di dalamnya. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, di dalam kitab beliau Tafsir At-Tabari, beliau mengatakan, wa magharibaha allati barakna fiha, yaqulu allati ja'alna fiha al-khaira thabitan daiman li ahliha. Maksudnya adalah keberkahan, artinya thubutul khair wa dawamu. Kebaikannya tetap dan terus menerus, tidak pernah berkurang. Begitulah keberkahan Ramadan. Kebaikannya dari malam pertama sampai malam terakhir terus menerus tetap, tidak pernah berkurang. Makanya di awal saya katakan, ingin istiqamah beribadah di dalam bulan Ramadan, pegang passwordnya. Apa passwordnya? Ramadan syahrun mubarak. Ramadan bulan penuh berkah. Itu adalah password untuk sukses di dalam bulan Ramadan. Dengan mengetahui arti berkah, yaitu dua arti tadi. Yang pertama, keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Semakin hari mau selesai Ramadan, semakin berkah, semakin banyak pahalanya, semakin banyak ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, thubutul khairi wa dawamu, yang artinya kebaikannya tetap dan terus menerus, tidak pernah hilang kebaikannya dari mulai malam pertama sampai malam terakhir. Nah, timbul pertanyaan sekarang, Ustaz, saya ingin tahu apa saja keberkahan-keberkahan bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Perhatikan baik-baik, saya pesan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Ramadan bulan Al-Quran, dan siapa saja yang dekat dirinya dengan Al-Quran, interaksinya dengan Al-Quran pasti berkah. Apapun jenis interaksinya. Saya beri contoh. Orang diluaskan rezekinya, seseorang diberikan jabatan, kemudian dia ngurus itu, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, niscaya berkah. Kenapa? Coba perhatikan.
Semua yang dekat dengan Al-Quran pasti berkah. Allah berfirman kepada Jibril, firman Al-Quran. Kemudian Jibril yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat, Jibril menjadi malaikat yang paling termulia. Allah berfirman dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun dan ruh. Ruh ini adalah Jibril. Kenapa disendirikan Jibril padahal dia termasuk dari malaikat? Menunjukkan keistimewaan Jibril alaihissalam. Dan hanya Jibril, Mikail, Israfil yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Ini karena Jibril berinteraksi dengan Al-Quran. Semua yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti berkah, mulia, dunia akhirat. Lagi, yang lain lagi, Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu Al-Quran, menjadi Nabi paling mulia sepanjang masa sealam semesta. Khalilullah, kekasih Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Rabbi qad ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Rabbku telah menjadikan aku sebagai seorang khalil, kekasih yang paling terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Rasul SAW menjadi manusia yang paling termulia sepanjang masa sealam semesta? Karena interaksinya dengan Al-Quran. Semua yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti berkah. Lihat yang lain lagi, yaitu bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya menjadi bulan yang penuh dengan berkah. Malam Lailatul Qadar yang diturunkan Al-Quran di dalamnya menjadi malam yang paling mulia. Makanya disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malamnya penuh dengan berkah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Semua yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia pasti berkah, banyak kebaikannya, banyak kemuliaannya. Dunia akhirat dijamin itu. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada orang penghafal Quran, kita biayai hidupnya, kita jadikan dia sebagai seorang ulama, pasti yang membiayai berkah. Saya jamin, saya tantang orang yang membiayai orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Lihat di Arab Saudi ada majma' percetakan kerajaan Arab Saudi untuk Al-Quran. Negaranya berkah. Yang berinteraksi dengan Al-Quran, pegang perkataan saya, pasti berkah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah yang mulia. Dan itu salah satu keberkahan dalam bulan Ramadan. Itu salah satu keberkahan bulan Ramadan. Makanya saya sering mengatakan, yang paling sedih saat di dalam bulan Ramadan adalah orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena dia belum bisa menghatamkan Al-Quran. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, keberkahan Ramadan yang kedua. Lihat, dari mulai malam pertama, saya sudah bilang, Ramadan bulan penuh berkah. Tidak pernah ada bulan di dalam bulan-bulan qamariyah disebutkan namanya di dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Apa yang terjadi malam pertama dalam bulan Ramadan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, dhulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab, wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Yang artinya, hadis riwayat Bukhari Muslim, jika malam pertama bulan Ramadan, tidak pernah ada di bulan-bulan lain terjadi seperti ini kecuali bulan Ramadan. Jika malam pertama bulan Ramadan ditutup seluruh pintu-pintu neraka, tidak ada yang tersisa satu pintu pun, dan dibuka pintu-pintu neraka surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Allah menutup pintu surga, menutup pintu neraka, dan membuka pintu surga? Perhatikan penjelasan di dalam kitab Al-Muwatta. Perhatikan baik-baik. Ini yang membuat seseorang akhirnya semangat untuk masuk bulan Ramadan. Dan Ramadan tahun ini harus berbeda.
Kenapa? Karena sudah mengetahui keberkahan Ramadan. Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, bahwasanya yang dimaksud dengan dibuka pintu-pintu surga adalah yuridu bi fathi abwabil jannah kathratu thawab ala siyami syahr wa qiyamih wa anna al-amala fihi yuaddi ila al-jannah. Yang artinya, kenapa atau apa maksud di dalam malam pertama bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu. Karena menunjukkan bahwa banyaknya pahala di dalam bulan Ramadan, terutama pahala berpuasa, terutama lagi pahala sholat malam, yaitu sholat tarawih. Dan amalan ini menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, apa maksud ditutup pintu neraka? Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, beliau mengatakan bima'na kathratul ghufran wa tajawuz 'anil dzunub. Artinya, ditutup pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Banyaknya ampunan di dalam bulan Ramadan, penghapusan dosa-dosa di dalam bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, itu keberkahan bulan Ramadan. Jangan pernah bermain-main dalam bulan Ramadan, karena kita menghadapi bulan yang penuh dengan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi hadis yang ketiga yang menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan baik-baik, yaitu beliau mengatakan, lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan keberkahan malam tersebut, dia benar-benar merugi. Saya ulangi, di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam, cuma satu malam Pak, cuma satu malam Bu. Tidak ada malam kedua. Kalau sudah keluar malam itu, maka tidak ada malam-malam yang lain. Malam tersebut disebut dengan malam apa? Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan berkah. Nanti saya akan jelaskan apa keberkahannya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak mendapatkan keberkahan malam tersebut, dia benar-benar merugi serugi-ruginya. Makanya saya berpesan, kalau bisa masjid-masjid di Sulawesi Selatan di 10 malam terakhir dibuka untuk umum. Tidak ada yang lampunya mati. Biarkan orang beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk berburu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar bukan milik sebagian manusia muslim, bukan. Milik setiap muslim yang beribadah di dalam bulan Ramadan. Ingin tahu Bapak Ibu saudara-saudari apa keistimewaan Lailatul Qadar? Yang tidak mendapatkannya, yang tidur di dalamnya, yang leha-leha di dalamnya, yang tidak beribadah di dalamnya, maka dia tidak mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Yang pertama, keberkahan Lailatul Qadar adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu innal malaikah adaduhum fi tilkal lailah ka'adadil hasa. Para malaikat turun pada malam tersebut sebanyak jumlah pasir-pasir yang ada di atas muka bumi. Dan malaikat turun tidak sembarangan, tidak gratisan. Malaikat kalau sudah turun, mereka akan mendoakan orang-orang yang beribadah pada malam tersebut. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, berkahi dia. Ini keistimewaan Lailatul Qadar yang pertama. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala disebutkan, perhatikan baik-baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di Bani Israel ada seorang yang beribadah. 4 nabi ahli ibadah, beribadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kemudian umat Nabi Muhammad SAW heran dengan ibadah 4 orang Nabi dari Bani Israel, beribadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Mereka heran bagaimana kami mendapatkan pahala seperti mereka. Kemudian kata Jibril alaihissalam, Allah telah menurunkan untuk umatmu wahai Muhammad SAW satu ayat yang mengalahkan ibadahnya 4 orang Nabi. Beribadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat sekalipun. Apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa, Pak? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Berarti orang yang beribadah pada bertepatan Lailatul Qadar lebih baik amal ibadahnya daripada amal ibadah 4 orang Nabi. Beribadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekalipun. Rugi, Pak. Malam-malam 10 malam terakhir kita sia-siakan dengan tidak di masjid, tidak di atas sejadah. Rugi, benar-benar rugi. Apalagi ini sepertinya ajaran yang sudah mulai hilang di tengah kaum muslimin. 10 malam terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, beliau kalau sudah masuk 10 malam terakhir, jadda wa shadda al-mi'zar, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi untuk beribadah, mengikat tali sarung, menjauhi bergaul dengan istrinya, ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar, menghidupkan malam. Para ulama mengatakan 10 malam terakhir itu saja yang para ulama membolehkan untuk beribadah semalaman suntuk, begadang semalaman suntuk untuk beribadah. Selainnya makruh. Kenapa? Karena mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berpesan, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau sudah 10 malam terakhir, ya, susah ini, mesannya susah memang. Karena kebiasaan. Kalau sudah 10 malam terakhir, jauhi mall, jauhi pasar. Apalagi kalau sudah beli baju, warnanya kurang cocok, kembali lagi. Pas kembali, tokonya tutup. Atau kembali lagi, pas kembali, barangnya habis waktu. Nabi kita Muhammad SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau berpuasa malamnya, begadang malam untuk beribadah, mencari Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Istimewanya Lailatul Qadar, Pak, bahwa seorang mungkin tidak sampai umurnya 80 tahun. Mungkin tidak sampai umurnya 80 tahun. Dan itu kebanyakan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 70 wa aqallu man yajuzu dzalik." Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Tetapi dengan beribadah pada Lailatul Qadar, bertepatan pada Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala beribadah lebih baik daripada 80 tahun, 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Maka saya berpesan, jangan tidur, Pak. Kalau seandainya pun harus masuk kantor, maka usahakan dia di sepertiga malam terakhir juga beribadah. Di sholat tarawihnya jangan lewat. Karena kebiasaan kita di Indonesia kebanyakan, kalau sudah 10 malam terakhir, maka masjid semakin kosong. Tapi beberapa tahun ini sudah mulai banyak yang i'tikaf, banyak yang beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Baik, itu poin. Saya tadi menyebutkan agar istiqamah dalam bulan Ramadan, yakini baik-baik. Kata kuncinya apa tadi? Katanya ada hadiah. Nanti saya akan tanya itu. Kata kuncinya agar seseorang berhasil di dalam bulan Ramadan. Apa kata kunci yang saya sebutkan tadi? Kemudian yang kedua sekarang, Ustaz, saya ingin tahu amalan-amalan apa yang paling disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Silahkan dihafal masing-masing. Yang pertama,
mendirikan sholat 5 waktu, karena puasamu tidak bermanfaat tanpa sholat 5 waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, apalagi sampai tidak sholat sama sekali, nggak pernah sholat, maka ini keluar dari Islam. Maka amalan paling utama dalam bulan Ramadan menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, amalan paling utama dalam bulan Ramadan berpuasa bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisab. Karena iman dan karena ihtisab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, diampuni dosanya telah lalu. Baik. Apa maksud berpuasa karena iman? Perhatikan baik-baik. Maksud berpuasa karena iman adalah menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, karena meyakini itu adalah kewajiban dari Allah, bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya rutinitas. Oh, ya udah Ramadan saya tidak makan, tidak minum dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Tidak, harus meyakini dalam kalbunya itu adalah kewajiban. Itu maksud berpuasa karena iman. Yang kedua, maksud berpuasa karena ihtisab. Tadi hadisnya berbunyi, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena ihtisab. Ihtisab, para ulama mengatakan, di antaranya Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Beliau mengatakan ihtisab, perhatikan baik-baik. An yasumahu ala ma'na raghbah. Berpuasa dengan penuh semangat.